Terima kasih Anda masih bersama kami. Saya ingin langsung ke Pak Surya. Pak Surya, tadi yang Bu Irma katakan keahlian atau skill dari tenaga kerja Indonesia itu kelihatannya nggak match dengan yang dibutuhkan oleh lapangan pekerjaan. Benar begitu atau bagaimana, Pak? Ya, pertama Bang Leo, memang itu nggak bisa kita pungkiri ya, bahwasanya di pendidikan vokasi itu yang diajarkan kurikulumnya itu sangat sulit untuk dirubah untuk menyesuaikan dengan perkembangan industri. Sangat sulit untuk diubah? Sulit kalau pendidikan. Makanya muncullah balai latihan. Balai latihan kerja. Latihan yang sifatnya ini lebih agile, lebih lincah. Soalnya programnya ini bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan industri secara cepat. Meskipun sebagian alatnya sudah tua tadi kata Bu Irma. Nah, itu salah satu isu. Nah, tapi ya mungkin Bu Irma tadi ngelihat yang di balai latihan kerja yang milik pemerintah daerah. Yang memang agak susah ya sejak otonomi daerah. Ini kan balai latihan pemerintah ada yang milik dikelola oleh kementerian pusat, itu jumlahnya 21, itu kami jamin kalau Bu Irma datang atau Bapak Ibu datang, kami jamin lah kalau itu update Pak. Tapi yang ada 200 lebih di bawah pemerintah daerah ini ya macam-macam variasi. Nah itulah yang mungkin yang menjadi isu ya. Pak Surya, kalau soal supply dan demand, ini ada pekerjaan baru tapi pencari kerjanya begitu banyaknya. Sebetulnya bisa match atau tidak sih Pak antara lapangan pekerjaan dengan yang nyari kerja nih Pak? Nah itu dia Pak. Jadi pertama isunya ini ada dua. Satu mismatch yang disampaikan Bu Irma tadi, yang dipelajari nggak cocok. Nah ini biasa isu lah, perlu di training. Isu lama ya? Ya, nah ada isu lagi, makanya kita adakan job fair. Soalnya ada lagi orang menganggur ini bukan gara-gara mismatch. Tapi dia nggak tahu lowongan yang cocok ada sama dia ada di mana. Itulah kita adakan job fair. Walaupun secara online juga kita laksanakannya. Itulah tujuannya job fair untuk mempertemukan secara langsung. Bang Said Iqbal, kalau yang melapor ke KSPI ya Bang, yang ter-PHK, itu apakah bisa dengan mudah menemukan pekerjaan seperti yang disediakan oleh Kemnaker, atau memang faktanya susah Bang? Sangat sulit. Rata-rata yang ter-PHK itu kan pertama faktor usia. Ya, jadi walaupun usia produktif antara 25 sampai 40 kita anggap produktif, itu kehilangan pekerjaan itu untuk mencari pekerjaan yang baru lagi agak sulit. Nah, oleh karena itu sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah bukan tadi yang disinggung oleh Kak Irma, 6 insentif oleh Menko Perekonomian. Itu sementara kan? Walaupun itu sementara, ya buang-buang anggaran. Yang harus dilakukan adalah meningkatkan daya beli. Bayangkan kalau BSU, bantuan subsidi upah hanya 300.000 untuk sekali terhadap 17 juta, kan kira-kira 5,1 triliun. 5,1 triliun buang-buang anggaran, terus terjadi daya beli yang meningkat kan? Enggak, oleh karena itu harusnya komprehensif. Jadi bukan hanya sekedar rescaling, tapi daya beli itu harus ditingkatkan. Bagaimana tadi persoalan hotel dihidupkan kembali, bagaimana persoalan buru-buru tekstil, ini kalau kita sunset loh. Nah yang kedua, Satgas PHK udah kira-kira 2 bulan ya Pak Presiden Prabowo udah ngomong, tapi nggak ada juga dibentuk Satgas PHK. Kan diharapkan, ya enggak, saya ikut dalam prosesnya itu. Nggak ada itu. Belum ada? Belum ada. Jadi baru Kemenko Perekonomian akan meluncurkan. Kan Pak Presiden menginginkan dari Satgas PHK itu mapping. Dari mapping diklasifikasi. Oh ini harus dikasih stimulus. Oh ini harus diselamatin. Oh ini yang harus dibayar jaminan kehilangan pekerjaan. Jaminan kehilangan pekerjaan aja tidak semua orang ter-PHK dapat loh. Anda bisa bayangkan, andaikan JKP bisa jadi social protection floor dalam ilmu bantalan, itu 6 bulan lumayan loh. Misal katakan 60% dari gaji terakhir, misal 4 juta, 2,4. Itu lumayan bagi mereka bertahan. Purchasing power-nya kejaga. Ini nggak dijalanin karena dibikin aturan-aturan lain. Jadi akhirnya macan kertas, orang ngomong tidak sesuai yang jadi harapan Presiden. Itulah mengapa KSPI dan Partai Buruh mendorong terjadi Satgas PHK supaya itu. Tidak jadi macan kertas, saya ingin ke Bu Irma. Bu Irma, bagaimana macan itu supaya tajam nih? Karena saya rasa juga pemerintah mungkin juga sedang bingung ya, bagaimana kemudian mengatasi PHK ini. Kira-kira apa Bu? Sebenarnya gini, kita ini kan tahu ya, Indonesia ini agriculture, ya kan? Pemerintah juga pengen swasembada pangan, ada food estate, ada badan pangan nasional. Badan Pangan Nasional mau mencapai swasembada pangan tuh lewat apa? Kalau misalnya ya
Kalau misalnya sawah kita itu hanya bisa tanam satu tahun satu kali. Kenapa? Karena irigasinya nggak jalan. Sementara kita punya sungai gede-gede. Kenapa sih nggak di sungai itu ya kan dialirin ke daerah-daerah yang memang bisa buat sawah untuk cetak sawah baru. Bukannya di pemerintahan yang lalu sudah mulai dibangun dam, irigasi dan segala macam? Belum, irigasi belum. Kalau infrastruktur jalan iya. Oh. Irigasinya belum. Untuk sawah-sawah ini ya? Iya, contoh di dapil saya saja. Banyak sekali sawah yang hanya bisa tanam 1 tahun sekali. Karena tak ada hujan? Iya, Nunggu hujan aja? padahal itu tanah subur sekali. Oke. Iya kan? Itu juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan, nggak perlu harus kerja di kantoran kan? Itu kalau kita bangun tuh yang namanya infrastruktur irigasi itu berapa banyak orang bisa kerja? Terkait dengan Satgas PHK ini tadi. Satu orang bisa kerja, yang kedua program swasembada pangan bisa dicapai gitu. Kalau data BPS jadi jangan ngomong itu jangan hau-hau aja. Iya, data BPS menunjukkan di triwulan pertama penyerapan dari agriculture Bu Irma dari pertanian itu sangat tinggi. Tapi kembali ke soal Satgas PHK tadi Bang Said Iqbal mengatakan mana itu? Ini kira-kira bagaimana Bu? Saya sudah bilang dari awal dengan Kemenaker ya kan. Jangan ngomong, kerja. Jangan kebanyakan ngomong. Jangan kebanyakan ngomong. Harus juga sih Bu. Kasih tahu kan Bu. Jangan kebanyakan ngomong tapi banyak kerja. Oke. Satu. Yang kedua, jangan menciptakan PHP gitu loh ya. Oh. PHP Pemberi harapan nih. palsu. Iya, ini ada lapangan pekerjaan segini besar waktu. Padahal nggak ada. 2021, 2022, Menteri Tenaga Kerja waktu itu sudah mengatakan ada 190.000 lapangan pekerjaan. Iya. Ya, yang sudah terisi 90, berarti kan masih ada 80.000. Nggak usah jauh-jauh. Tapi di mana? Sritek saja yang katanya mau nyerap tenaga kerja sampai hari ini baru 1000-an. Kakak kan ngomong keras. Iya, saya keras sekali bicara soal itu. Ini saya tidak tahu apakah Pak Surya punya kapasitas untuk menjawab. Ada. Bisa Pak, silakan Pak. Bisa, ini. Kebetulan saya kepala pusat pasar kerja, jadi nanganin pasar kerja walaupun baru. Iya. Jadi ini saya pegang data nih Pak. Data ini baru kita ambil dari hasil observasi kami di lowongan-lowongan pekerjaan yang secara online. Ini baru yang online saja. Jadi dari bulan Januari sampai sekarang, artinya ini April, sorry. Selama 4 bulan itu secara online itu ada 322.217 lowongan pekerjaan yang terbuka yang ditawarkan secara online. Dari 40 lebih job portal, dari medsos dan dari job fair. Itu kita pantau semua, ada tim yang memantau itu. 300.000 lebih. 322.000. Untuk yang keluar negeri 179.000. Jadi total itu 501.000. Itu yang terpantau secara online saja oleh kami. Di luar ini kan ada yang memang tidak terpantau. Nah itu ya. Jadi yang disampaikan di BKPM sampai sebentar. Saya potong dikit aja. Siap. Itu lapangan pekerjaan yang tersedia. Betul. Terserap nggak? Ya itu persoalannya. Itu persoalannya. Terisi apa tidak? Karena skillnya nggak cukup. Lapangan pekerjaannya ada di luar negeri banyak, tapi skillnya nggak cukup sama aja bohong. Dia omongin di sini ada lapangan pekerjaan segini, di sini ada lapangan pekerjaan. Nggak ada yang bisa masuk kalau kerja di versi sini Kementerian gimana? Investasi itu terserap Bu. Ada angka yang terserap di dalam penciptaan pekerjaan hampir 600.000 katanya. Kalau itu terserap, angka pengangguran nggak naik lah. Bukan, kalau pengangguran itu kan Ya kan ada penyerap, ada lowongan, ada penyerapan, ada PHK. Di situ kan bisa dihitung. Pak Surya Bu silakan. ya. Bu Sri Mulyani bisa ngitung. Betul Bang. Cuma kan kalau kita lihat pertumbuhan tenaga kerja sendiri itu 1 tahun di tahun lalu itu 3,5 juta. Jumlah tenaga kerja baru. Ada pertumbuhannya ya. Di luar tadi total jadi sekitar 4 juta lebih. Nah, itu pertumbuhannya. Termasuk yang dari pendidikan. Nah ada yang penganggur sendiri yang existing jumlahnya 7,2 juta. Jadi memang lapangan pekerjaan yang harus disiapkan cukup banyak. Ada 11 juta. Itu yang isu. Kalau lapangan yang terbuka banyak. Cuma yang memang yang mencari pekerjaan yang membutuhkan itu banyak. Lebih banyak lagi. Kalau lapangan kerja banyak, job fair nggak akan desek-desekan. Ini saya ingin ke Pak Maulana dulu. Karena ini satu sektor yang harusnya bisa menyerap banyak. Tapi kalau pemerintah tidak intervensi, Pak Maulana bisa jadi menambah PHK. Intervensi seperti apa Pak? Konkret yang dibutuhkan Pak?
pertama yang kita harapkan itu bahwa ini kan kalau dinamika yang di kita di industri pariwisata kan tuh menghadapi high cost ekonomi itu, Pas. Oke. Jadi satu hal kita lihat dulu ada Undang-Undang Cipta Kerja itu tujuannya kan mengefisiensikan segala bentuk perizinan. Tapi nyatanya, faktanya perizinan itu menjadi biaya mahal sekarang. Dan banyaknya sertifikasi, Malah jadi lebih mahal. Malah jadi lebih mahal. Jadi tanggung jawab perusahaan itu berat. Jadi antara biaya operasional dengan biaya pendapatan itu udah mulai nggak seimbang jadinya. Kita sibuk dengan biaya operasional, itu nomor satu. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara pariwisata ini kan sebenarnya imbasnya langsung direct ke masyarakat gitu loh. Baik. Hendaknya harus ada roadmap-nya yang jelas. Jadi undang-undangnya bukan jadi buku saku gitu loh, emang benar-benar jadiin pedoman. Dan mungkin kegiatan pertemuan pemerintah itu, KL itu harus diadakan segera ya? Loh, gini, kalau kita bicara harus mengadakan meeting-meeting lagi, kan ini berarti ada yang salah kan gitu. Kita konsepnya udah salah gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.